orang yang melindungi dirinya atas dasar kemalasan dan ketidakmampuannya dia menghadapi kehidupan ya. Lalu dia bilang, buat apa mengejar dunia, lebih baik mengejar akhirat, adalah yang penting dalam konteks eksistensi. Seperti tadi disinggung. Dua hal. Pertama, gue masih sama temen gue, Hasan Askari, yang concern di bidang psikologi, dan kita mau ngobrolin tentang apa yang membuat gue akhirnya pindah studio, San. Oke. Jadi pindah studio beberapa tahun itu kan studionya di pinggir jalan gitu. Oke, yang kayak perpustakaan backgroundnya tuh? Iya. Iya. Nah sekarang pindah ke dalam banget. Oke. Dan ini kan ngantong. Iya. Jadi ini bukan cuma di jalan kecil, tapi masih jalan masuk ke dalam, jalan pribadi kita ngantong di dalam. Biar nggak berisik. Biar nggak berisik. Oke. Karena walaupun kita udah bikin studio, noise-nya orang-orang yang krisis eksistensi itu nggak ketolongan, tembus. Contohnya? Knalpot brong. Knalpot brong tuh menyelinap di balik lubang-lubang kecil studio kita, lubang AC yang kecil tuh nyelinap tuh. Knalpot brong. Dan itu yang pengen gue bahas. Orang-orang yang krisis eksistensi. Dan mungkin bukan hanya orang-orang tertentu, tapi nyari semua orang pada level tertentu dan masa tertentu. Misalnya, gue waktu masih remaja, ya mengalami krisis eksistensi gitu kan. Cuman yang aneh kan ketika dewasa masih tuh mengalami krisis eksistensi. Bahkan sebagian orang tua yang udah pensiun terus punya post power syndrome, itu kan krisis karena dia ngerasa nggak dibutuhin lagi. Loh kok aku nggak ada yang minta saran, kok aku nggak ada yang aku pimpin, terus bisa stres, bisa depresi. Betul. Dan malah kalau orang tua, gue masih agak nerima. Iya, bisa dipahami. Karena kalau dalam agama tuh kan orang kalau tua dia akan kembali seperti anak-anak. Iya, akalnya ya. Iya, secara biologis juga kan. Dia buang air kecil udah harus pakai popok lagi. Kemudian dia udah gak lagi ngontrol kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sehingga kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan dosaku karena rahmat yang dia berikan ketika kita kecil. Jadi kita mendoakan orang tua kita karena rahmat, kasih sayang yang dia berikan ketika kecil. Karena orang tua kita ketika kita kecil merawat kita dengan kasih sayang itu, dengan pengertian, karena kita krisis eksistensi. Sehingga ketika mereka tua, maka ekspresi atau implementasi dari doa kita adalah dengan penuh kasih sayang merawat mereka. Karena mereka seperti kita kecil dulu. Makanya doanya seperti itu. Nah, bahkan lucunya kan gini. Kayak sering tuh nganterin orang tua dari keluarga gua gitu. Misalnya ya, beli sesuatu di salah satu supermarket. Kemudian dia bilang ke kasirnya, murahan di supermarket itu ya. Maaf, ini kan kasir supermarket yang kerja di sana. Bukan hanya beda, tapi kompetitor. Tapi orang tua kita kadang enteng aja tuh ngomong begitu kan. Oh, di sana lebih murah ya. Ya akhirnya kita dan kasirnya akhirnya sama-sama ngerti. Namanya juga orang tua. Lebih maklum ya. Iya. Nah, masalahnya itu kita yang sebenarnya masih punya power, kita masih punya kontrol atas diri, masih di umur-umur yang sedang matang-matangnya, produktif, tapi mengalami krisis eksistensi. Yang itu outputnya kemana-mana. Dari
knalpot brong, plat nomor yang membentuk nama dia atau kekasihnya. Stiker keluarga bahagia. Stiker happy family. Kemudian di medsos gitu. Kaos. Atas nama alhamdulillah bisa punya rumah. Oh iya. Yang ketiga ini itu dan outputnya itu bisa jadi akhirnya sombong kalau dalam konteks agama dan lain sebagainya. Nah, itu mengganggu sih. Ya. Mengganggu orang lain dan sebenarnya mengganggu dirinya karena bisa terjebak dalam kesombongan. Kemudian ketidakhati-hatian. Dia pengen pencitraan, orang yang ngerti masuk di sana untuk nipu dia. Dijilat-jilatlah dia. Iya. Padahal seperti es krim, makin dijilat dia makin habis dia. Entah hartanya, semuanya bisa habis tuh. Kekuasaannya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya secara psikologis, orang-orang krisis eksistensi ini gimana sih? Ya, menarik. Dan agak berat sih Bib ini, Bib. Jadi, yang sejauh yang aku tahu tapi ini ya Bib ya, manusia itu dalam perjalanan hidupnya penuh pertanyaan di kepalanya. Apakah yang aku lakukan sudah benar? Apakah yang aku lakukan disukai orang lain? Apakah yang aku lakukan ini bisa membuat aku bahagia? Atau jangan-jangan enggak? Terus apakah aku sudah memberikan yang terbaik? Apakah pekerjaan ini sesuai dengan bidangku? Apakah jangan-jangan di bidang lain aku bisa lebih sukses? Pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan itu selalu muncul di kepala manusia. Apakah pasanganku pasangan yang terbaik buat aku? Apakah aku salah memilih pasangan? Banyak kok orang yang konseling ke aku juga. Setelah dia curhat, dia bilang, jadi apakah aku ini salah memilih pasangan? Jadi apakah aku ini salah pindah pekerjaan? Jadi apakah aku ini salah berkata demikian ke orang tuaku? Jadi sebenarnya kalau aku lihat ya, manusia itu pada dasarnya lahir dan besar dengan ketidaktahuan yang kalau kita tidak menemukan jawaban, kita akan dihantui sama kemungkinan-kemungkinan alternatif kehidupan kita kalau kita memiliki pilihan lain. Nah, pertanyaan yang paling penting menurutku untuk ditanyakan ke diri sendiri adalah, ya kamu hidup ini tujuannya apa? Kalau menurutku yang bisa menjawab ini ya, selain emang misal ya passion kita, panggilan pribadi kita, aku nih hidup tujuannya apa? Terus jati diri kita, makanya ada anak muda kalau nggak tahu dia mau ngapain dianggap ya masih masa-masa mencari jati diri lah. Tapi buktinya sampai dewasa masih mencari tuh. Udah dewasa tetap ngerasa nggak yakin tuh sama yang udah dijalani. Jadi kalau menurutku manusia selalu dipenuhi pertanyaan itu, dan ini menurutku ya hanya bisa dijawab dengan antara diri sendiri yang mantap mengenal dirinya sendiri, lalu apa yang ingin dia capai, atau lewat agama. Agama menawarkan jawaban akan pertanyaan itu, ya kan? Bagaimana cara bahagia dunia akhirat lah dengan betul. begini. Itu kan nggak difasilitasi oleh sains. Sains menjelaskan realita kehidupan. Tapi gimana kamu menjalani kehidupan? Sains nggak bisa ngasih saran gitu. Yang bisa ngasih saran adalah sesuatu yang memiliki nilai, tatanan nilai, mana yang moral. penting, mana yang enggak. Gitu. Nah, dari situ kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan alternatif kehidupan what if. Kalau di Marvel tuh ada series what if. Avenger, tapi versi kalau seandainya Iron Man mati dibunuh ini. Kalau seandainya Vision menjadi kuat banget. Jadi ada what if banyak. Nah itu existential crisis tuh kayak gitu. Dan konsekuensinya ketika manusia membiarkan dirinya tidak memiliki jawaban atas apa tujuan hidupku, dia akan rentan didikte sama pihak lain akan apa yang harus kamu kejar. Oke, berarti kalau kamu tidak menjadi tuan atas dirimu, maka kamu akan menjadi budak bagi orang lain. Ya salah satu hal yang paling sederhana adalah kamu akan menjadi budak marketing orang. Kamu dikasih tahu bahwa kalau kamu beli mobil ini, baru kamu akan bahagia. Lalu setelah kamu naik mobil itu, ternyata perusahaan yang sama menciptakan mobil yang baru, mobil listrik nih. Sebenarnya kalau beli ini baru bahagia. Oke, aku beli, terus dipamerin. Oh, dia bawa mobil listrik baru nih. Teman-temannya muji-muji.
dia sudah menjadi budak dari pujian atau penerimaan dari orang lain. Yang sebenarnya dia nggak sadar bahwa itu bukan dari dalam. Karena dia tidak menemukan tujuan hidup dan untuk apa dia hidup. Akhirnya halayak umum dunia plus algoritma yang paling ngeri ya impactnya menurutku. Plus algoritma akan mendikte kamu apa yang sebaiknya kamu kejar. Nah masalahnya kalau kamu mengikuti dikte dari luar, maka begitu kamu sudah mencapai semua yang menurutmu akan membuat kamu happy based on pendapat luar ya, termasuk korporasi dan sebagainya ya, orang lain dan sebagainya. Ketika kamu nanti di fase kamu udah mau finish hidupmu, kamu bisa flashback, bisa mempertanyakan, udah bener nggak sih aku hidup nih? Kok aku nggak ngerasa happy? Katanya kalau udah gini happy. Contohnya, katanya kalau aku mengejar karirku hidupku yang banyak aspek ini aku fokuskan ke karirku, dan aku berada di puncak kemampuan terbaikku dan aku dihargai oleh perusahaan ini di tingkat yang tertinggi, aku bahagia. Loh, kok sekarang nggak bahagia? Ada klienku kerja di perusahaan besar, gajinya dan di usianya dia yang udah masuk kepala 40, dia mempertanyakan, kok aku sekarang jadi pingin punya anak? Gitu. Lah kenapa dulu aku kok nggak pikiran untuk menikah, mencari calon suami yang baik, yang pantas untuk aku bangun keluarga. Soalnya mamaku dulu selalu mendikte aku untuk jadi wanita karir. Oke. Berarti karena ke-trigger ibunya. Betul, dan itu sifatnya didoktrin sama ibunya karena ibunya wanita karir yang sukses gitu. Dia di usia 40, aku sekarang pingin punya anak, Mas. Gimana ini? Nikah. Udah nggak ada yang mau, ataupun ada yang mau level laki-lakinya di bawahnya dia. Kalaupun ada di atas, laki-laki mana yang usia di atas 40 tahun belum menikah dan dia orang yang benar. Ya, orang nih udah usia 40 tahun ke atas laki-laki belum menikah. Laki-laki mana yang udah di atas 40 tahun benar, baik, levelnya ada di atas dia yang sangat tinggi ya. Dan mau sama dia. Kan kebanyakan udah pasti diambil sama wanita lain untuk dijadikan suami kan. Akhirnya dia kebingungan. Loh, kok aku sekarang udah nggak bisa mundur nih, nggak bisa balik nih. Sedangkan udah sedikit pilihan yang mau sama aku. Akhirnya setelah diskusi itu kita sepakati bahwa karena dia benar-benar udah mengalami paradigm shift, paradigmanya berubah tentang apa yang penting bagi hidupnya, dia mau untuk settle for less. Dia mau memulai hidup baru. Dia mau pindah misal ke Jogja, atau ini aku samarkan ya, mau pindah ke Jogja, dia mau hidup sederhana, dia buat bisnis walaupun income-nya nggak sebesar perusahaannya, lalu dia menemukan laki-laki yang emang baik, nggak harus sukses, karena dulu dia punya standar, kalau aku di sini, laki-lakiku harus di atas, kalau nggak aku susah menghormati dia. Dia mau menurunkan itu demi mencapai tujuan yang menurut dia muncul dari hati. Jadi konsekuensinya tuh besar, Bib, kalau kita nggak cepat atau nggak benar-benar take time untuk mengerti apa tujuan hidupku. Itu ada filosof Yunani, Plato itu bilang segala sesuatu menyangkut kebahagiaan itu seperti kamu masuk hutan dan diminta untuk mengambil satu bunga indah yang membahagiakan. Dan betul. rule-nya, aturannya, kamu nggak boleh balik. Noleh ke belakang, Jadi kamu jalan, menurut kamu oke, ya udah kamu berhenti di sana. Tapi menurut kamu gak oke, kamu buang, kamu jalan lagi di depan. Kalau ternyata di depan tidak menemukan yang lebih oke, kamu gak boleh balik. Nah di sana, karena itu kebahagiaan itu artinya hilangnya ego tentang sesuatu di depanmu dan kecakapan kamu menilai keinginan dirimu. Ya. Kalau dari segi psikologi itu paling pas. Ini penting soal eksistensi. Karena kalau dalam Islam kata para sufi, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia bukan hanya menjadi seorang yang beriman, tapi seorang yang bahagia karena dia tahu apa yang Tuhan berikan kepada dia untuk kemudian dia aktualisasikan sehingga dia akan powerful dalam kebahagiaan.
Karena kan kebahagiaan itu adalah puncak aktualisasi diri. Yes. Ketika kamu menemukan dirimu dan mengaktualisasikan secara penuh, maka kamu akan bahagia. Yeah. Makanya kalau gue sih kayak yang penting dalam konteks eksistensi seperti tadi disinggung, dua hal. Pertama, kamu mengenal dirimu. Yeah. Apa gift atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin dirimu secara berdaulat. Jangan ke-trigger oleh orang lain selama tidak sesuai dengan kedaulatanmu. Dan bertanggung jawab atas hal itu. Yes. Artinya ya udah, ketika kamu milih gak bisa balik lagi ke belakang. Yeah. Atas pilihan yang menurutmu lebih bagus. Dan yang kedua, mengetahui kemauanmu. Ini dalam filsafat disebutnya filsafat teleologis. Melebihi kemauan. Kemauan, mengetahui kemauanmu apa. Mengetahui, Jadi bukan hanya kemampuan. Nah, kemauanmu apa? Nah, ini ketika kamu fokus kepada apa yang menjadi kemauanmu, maka sesuatu yang men-triggermu gak akan men-triggermu. Saya mau pergi ke kamera itu. Maka walaupun Hasan menyigal saya atau ngasih arah, itu ada kamera yang lebih bagus. Iya, saya fokus ke sana. Dan saya akan melakukan berbagai upaya untuk sampai di sana. Nah, kemauan dan kemampuan ini kalau ketemu, di sanalah eksistensi kita menjadi powerful, yang kemudian disebut dengan bahagia. Jadi, nggak cuman kemauan, tapi juga kemampuan harus terukur. Nggak cuma kemampuan, tapi kemauan kita apa? Kemampuan kita bisa lebih, tapi enggak, saya maunya di situ. Kalau di agama disebutnya qanaah, merasa cukup. Wow. Nah, itu penting banget. Bagaimana kemudian mengawinkan keduanya. Dan ketika kita sudah sampai, maka kita enggak lagi butuh validasi orang. Yes. Kan orang kecil itu membesarkan dirinya dengan pencitraan. Pencitraan, ya. Entah pencitraannya itu membesarkan dirinya atau merendahkan orang lain. Kan pencitraan tuh kayak bandulan gitu. Iya. Dengan merendahkan orang lain atau membesarkan dirinya. Iya. Atau dua-duanya. Meninggikan dirinya sambil merendahkan orang lain. Iya. Nah, tapi orang besar dia malah menertawakan dirinya. Malah merendahkan hatinya. Bahkan ada seorang sahabat itu yang ketika dia ikut perang melawan Romawi di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, itu dia menjadi orang yang berani melawan dan menang dalam duel terhadap kesatria panglimanya. Romawi. Nah, setelah dia menang, dia justru pakai sorbannya mencadari mukanya agar gak ketahuan dia ini siapa. Ketika ditanya kenapa oleh sahabat dekatnya, karena saya melakukan ini bukan untuk pencitraan diri saya. Dan bukan untuk dipuji orang lain. Untuk Tuhan. Sehingga saya mengamankan hati saya dengan menutupi wajah saya agar saya gak punya dorongan untuk ria, ingin dipuji oleh orang lain. Walaupun pada batas tertentu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dipuji itu oke. Asalkan dipuji oleh orang yang pantas memuji kamu. Betul. Bukan halayak. Kalau kamu S2, maka yang berhak memuji tesismu orang S3 adalah doktor atau profesor. Kalau kamu punya skripsi, yang pantas menguji dan memuji skripsimu adalah master, doktor atau profesor. Tapi kalau netizen ngapain? Nah, itu benar menurutku akhirnya kita kuncinya seperti yang Hasan bilang tadi tuh. Mengenali diri agar gak random nyari eksistensi pakai apa, bayangin ada tuh orang yang cerita nyari eksistensi pakai tato ada memang, untuk dapat validasi pacarnya. Ditato nama pacarnya ternyata putus. Gimana dong? Berarti kan dia harus mencari pacar yang namanya sama. Atau enggak yang namanya sama lalu ada tambahannya gitu. Iya, pokoknya intinya harus mencari pacar baru yang namanya sama tuh. Iya. Artinya Iya kan? Atau
terjebak dalam kesombongan, terjebak dalam ria, terjebak dalam menyakiti orang lain kayak kenal potbrong, dan akhirnya mengganggu orang lain, dan lain sebagainya. Terjebak dengan dieksploitasi orang lain. Dieksploitasi orang lain, akhirnya ya tadi hidupnya kacau, nyesel, nggak bisa balik. Kalau udah gitu berarti apa? Nah, kalau udah gitu sebenarnya udah final. Mitigasinya gimana? Justru sebelum ke sana, karena yang menurutku yang paling menarik yang Habib bilang itu, kebahagiaan itu bisa dicapai setelah aktualisasi diri. Nah, ada sebagian orang yang ingin ngambil jalan pintas. Enggak kok, bahagia nggak harus kayak gitu. Bahagia itu hanya dengan bersyukur bisa. Iya, bersyukur. Oke lah ya. Mari kamu berbahagia gitu. Terus hanya dengan bersyukur misal, dengan merasa cukup. Misal ya, dia sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang dengan nilai value diri 90 seandainya. Dia diberikan Tuhan potensi untuk mencapai 90. Tapi karena dia terbatas pemahamannya pada kebahagiaan ini, yang penting bahagia, maka dia hanya di 20, yang penting bisa menghidupi diri sendiri dan perutnya, dan dia bisa menggunakan metode bersyukur untuk merasa ini sudah lebih dari yang pantas aku dapatkan, aku bisa happy. Emang kamu happy? Pertanyaannya adalah, kemana potensi 70 yang Tuhan sudah berikan? Itu yang paling menarik. Karena kalau orang udah menerima dirinya, dan dia tidak mau memberikan yang terbaik, menurutku ini hanya bisa dijawab sama agama ya. Salah satu hal yang membuat aku, dan kenapa aku mengajak teman-temanku, viewers YouTubeku itu, jadilah versi yang terbaik yang kamu bisa, bukan untuk dirimu sendiri. Karena siapa tahu Tuhan memberikan potensi itu ke kamu, karena di sekelilingmu akan ada yang terbantu kalau kamu jadi versi terbaikmu. Memang. Jadi kalau pandanganmu terhadap eksistensimu itu hanya terbatas pada kebahagiaanmu sendiri, tanpa kamu melakukan aktualisasi diri, yang harusnya dapat benefit seandainya kamu berkembang maksimal, jadinya nggak dapat. Sehingga aku mikir, iya ya, jangan-jangan Tuhan ini menciptakan memang ada orang miskin, ada orang kaya. Kenapa? Berarti Tuhan nggak adil. Ada yang bilang kan, kalau Tuhan itu adil nggak akan ada orang miskin. Loh, mungkin nggak gitu cara ngelihatnya. Ini apa sih pemikiranku pribadi. Mungkin justru Tuhan ingin melihat manusia memperjuangkan orang lain yang tidak beruntung. Karena kita hidup diuji sama Tuhan. Apakah kamu waktu hidup menggunakan semua yang kamu punya, potensi yang kamu punya, bahkan mimpi yang udah ditanamkan ke hatimu? Karena kadang ada menurutku orang yang mengkhianati mimpinya, Bib. Dia punya mimpi tapi dia kubur. Enggak lah, enggak penting lah, aku udah cukup. Padahal dia sebenarnya disiksa batinnya. Itu juga existential crisis tuh. Dia tersiksa sama batinnya tapi dia memilih enggak kok, aku udah cukup. Dia mendoktrin dirinya sendiri bahwa aku udah cukup. Padahal dia dikasih mimpi sama Tuhan. Karena kalau mimpinya tercapai, dia bisa membantu orang lain. Betul. Nah, kalau kamu terlalu fokus sama dirimu sendiri, menurutku, kamu memang membahagiakan dirimu sendiri, tapi kamu mengecewakan Tuhan. Makanya, jawaban dari mencari eksistensi diri, nggak boleh berhenti dengan apa yang cocok dengan aku. Tapi apa yang Tuhanku inginkan. Atas diriku, gitu. Karena kalau enggak, konsekuensinya aku mengecewakan Tuhan. Iya. Dan betapa malunya kita, ini keluar konteks psikologi ya, tapi menurutku berhubungannya. Betapa malunya kita ketika kita sudah mati, terus kita merasa udah cukup berbuat baik, cukup ini, begitu ketemu sama Tuhan, Tuhan kecewa memalingkan wajahnya. Loh, kenapa Tuhan? Loh, aku kasih potensi sebesar itu, kamu sia-siakan dengan kemalasan. Lalu kamu mengatasnamakan aku untuk menutupi kemalasanmu dengan kamu bilang buat apa mengejar dunia. Makanya aku buat konten waktu itu. Orang yang melindungi dirinya atas dasar kemalasan dan ketidakmampuannya dia menghadapi kehidupan ya. Lalu dia bilang, buat apa mengejar dunia, lebih baik mengejar akhirat, adalah filosofi pecundang. Aku nggak mengarah pada orang yang benar-benar mengejar akhirat, tapi aku mengarah pada orang yang karena kemalasannya dia menutupi itu ya, agamis, dia bilang aku nggak mau mengejar dunia. Nah, Tuhan, aku membayangkan ya, Tuhan akan marah loh. Kok kamu kayak gitu? Kamu ini aku kasih potensi supaya kamu bisa bermanfaat buat orang lain yang memang aku ciptakan tidak seberuntung kamu secara finansial, supaya kamu bisa bantu mereka dan kamu membuat kehidupan itu sedikit lebih baik dari saat kamu belum dilahirkan. Dan ngomong-ngomong soal dunia dan akhirat, kita memang keduanya itu nggak dikotomis.
Kalau dalam agama. Tapi ketika kita bilang, oke, kita mengejar akhirat. Dunia itu adalah part of akhirat. Exactly. Akhirat itu hari penentuan. Exactly. Tapi bagaimana menentukan kualitas akhirat kita? Yaitu di dunia. Exactly. Kita bisa beramal lebih baik kalau kita punya alat untuk membantu orang lain. Terlalu banyak ibadah dalam Islam yang harus diekspresikan dengan hal-hal yang kita sebut sering kali dengan label duniawi. Zakat, haji. Itu nggak bisa kalau nggak punya duniawi. Karena zakat itu harus harta. Haji itu harus pakai harta. Makanya bagi yang mampu. Kalau sedekah mungkin dengan senyum bisa. Tapi kalau zakat enggak, itu harta. Dan setuju juga bahwa syukur itu bukan hanya berkata alhamdulillah kepada apa yang telah Tuhan beri kepada kita. Tapi syukur itu adalah mengaktualisasikan potensi yang telah Tuhan beri kepada kita secara maksimal. Jadi bukan pasif dengan hanya berkata alhamdulillah, tapi aktif. Dan memang benar dalam agama juga diri kita itu bukan milik kita, apalagi milik orang lain. Sehingga kamu mencari eksistensi dari validitas atau like and dislike orang lain. Bahkan bukan milikmu, tapi dia amanat dari Tuhan. Karenanya, yang harus kamu lakukan adalah mengaktualisasikan potensi yang Tuhan berikan kepada kita secara maksimal. Yang menentukan bukan kita, tapi renungan kita atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, dikasih 70, ya udah gimana mencapai 70? Karena hidup itu adalah titipan atau amanat dari Tuhan kepada kita. Makanya gue sering bilang child free itu dalam Islam itu diperbolehkan. Asalkan itu bukan muncul dari egoisme. Tapi muncul dari satu kondisi atau uzur dalam bahasa agamanya yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya kalau kita punya anak akan mencelakakan kita, pasangan kita atau anak itu. Dan lain sebagainya. Misalnya kita nggak mampu secara finansial. Dan lain sebagainya. Tapi kalau itu jadi pilihan, itu enggak. Bukan, aku pengen menikmati hidup sama pasangan doang. Sendiri. Itu egoisme. Dan itu tidak dibenarkan. Walaupun dalam madhab yang kita anut, madhab Syafi'i, itu punya anak bukan tujuan pernikahan. Kalau dalam madhab Maliki tujuan pernikahan. Kalau lo bisa, lo punya anak. Tapi kalau dalam madhab sih bukan. Tapi itu seharusnya menjadi kesadaran kita. Karena simpelnya gini. Kalau Nabi Adam punya pandangan seperti itu gimana? Ya, udah selesai berarti ya. Kalau Nabi Adam child free. Iya. Kalau Nabi Adam pengen bahagia dengan Siti Hawa di dunia yang bisa dia kuasai sendiri, gak ada orang lain. Gak ada TikTok dah. Gak ada orang joget-joget di TikTok. Gak ada. Jadi, makanya kenali diri. Apa yang Tuhan give kepada kita. Maka aktualisasikan itu semampu yang kita bisa. Itulah syukur gitu. Bukan hidup seenakmu, tapi hidup itu seenak Tuhan. Karena kamu adalah ciptaan Tuhan. Bukan kamu pemilik dirimu. Makanya bunuh diri itu tidak diperkenankan dalam Islam. Karena artinya kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Wow, menarik Bib. Aku jadi keinget sama yang tadi pembahasan di awal soal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang aku tahu ya, kalau misal kita nggak bisa menentukan pemikiran sendiri, tujuan kita sendiri menentukan ya dari hasil perenungan diri, maka kita gampang terdistraksi atau terkecoh atau terpengaruh sama alternatif pikiran atau pilihan orang-orang lain. Contohnya Bib, soal narasi generasi sandwich. Itu aku sangat kontra. Aku pernah bawain itu di live YouTube dan aku emosional waktu bahas itu. Generasi sandwich. Emosional, lucu banget. Emosional aku. Generasi sandwich itu narasi yang menurutku bukan kita banget gitu dalam segi berkehidupan bermasyarakat. Karena
Islam itu tidak mengenal generasi sandwich. Semua orang generasi sandwich. Sudah seharusnya ketika kita sudah dewasa, kita bertanggung jawab sama orang tua kita. Seolah-olah generasi sandwich itu hanya ada di generasi saat ini. Dari dulu. Ayah gua ngerawat ibunya. Kakek nenek kita, iya. Karena kakek gua meninggal di usia muda. Dan merawat kemudian keluarganya. Betul. Saudaranya. Dan merawat anaknya. Betul. Kakek juga begitu. Buyut kita juga semua begitu. Kayak gitu. Nah sekarang ada narasi baru bahwa kamu boleh loh memasang barrier, memasang benteng ke orang tuamu. Kamu aturin keuangan orang tuamu supaya kehidupanmu tidak hancur, supaya anakmu tidak merasakan yang kamu rasakan. Loh. What's wrong dengan taking care of our parent? Apa sih yang salah dengan kita emang hidup sedikit lebih susah karena kita mengabdi pada orang tua kita? Kenapa? Aku mau tanya, salahnya kenapa? Ya susah, kita lebih susah bahagia, kehidupan kita itu terbatas. Terus kalau kamu nggak merawat orang tua, kamu bisa lebih bahagia gitu. Kalau orang tuamu di panti jompo, kamu bisa lebih bahagia. Katakanlah iya. Orang tuamu gimana? Apakah lebih bahagia di panti jompo atau dirawat sama anaknya dengan hati yang bahagia? Kalau menurutku ya, dengan pengalaman hidupku, orang tua kita akan jauh lebih bahagia ketika melihat anaknya mau mati-matian kerja keras untuk membahagiakan dia. Nangisnya orang tuamu waktu terharu, bangga sama kamu, itu kebahagiaan yang gak bisa digantikan. Gak ada satu hal yang dalam karir kita bisa menggantikan tangis haru orang tua kita ketika mereka bangga, anakku memperjuangkan aku. Iya. Dan kalau di Islam kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, bukan hanya muslim, siapapun, kata Nabi, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Karena gini, kebahagiaan itu gue yakini tidak bersifat introvert gitu. Makin banyak orang yang bahagia, gue yakin lu makin bahagia. Seperti pesta, makin banyak yang datang, lu makin banyak yang seneng bahagia. Sehingga kalau lu ngerasa kebahagiaan lu dengan introvert, dengan hanya diri sendiri gitu problematik kayaknya. Perspektif lu tentang kebahagiaan. Dan Hasan tadi sempat nyinggung, kalau lu gak bisa menemukan kebahagiaan lu kembali ke agama, iya pada batas tertentu. Tapi kembali ke agama pun itu tetap harus berbasis kita mengenal diri. Karena agama yang nyuruh kita mengenal diri. Karena agama itu seperti pada batas tertentu dokter. Ketika Anda datang ke dokter nanya yang dirasain apa. Dokter utama pada diri kita adalah diri kita sendiri. Begitu di agama. Misalnya, boleh nggak besok saya nggak puasa di bulan Ramadan karena saya sakit. Maka ulama akan nanya, sakitnya kamu yang kamu rasakan sampai membuat ketika kamu berpuasa akan lebih parah apa enggak? Yang bisa menjawab itu kita sendiri. Bukan ulama. Dibalikkan ya. Tetap. Walaupun kita kembali ke agama, iya memang agama ngasih panduan-panduan untuk kita bahagia. Tapi puncaknya tetap mengenal diri. Kita harus mengenal diri. Makanya di agama itu pengenalan diri menjadi sangat penting. Dan dia disetarakan dengan pengenalan atas Tuhan. Karena ketika kita kenal diri, kita kenal potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita akan memaksimalkan itu. Dan kita bahagia, dan kita akan berarti membahagiakan Tuhan. Gitu aja sih. Thank you.